Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengenal Allah dengan Al-Latif. Apa itu Al-Latif? Mari kita pahami secara bersama-sama sehingga kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Walaupun kita belum sempurna, namun kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Allah, mencintai Allah, menyayangi Allah, dan kita itu taat melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Latif adalah yang maha lembut atau halus. Dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 19 Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada yang dikehendakinya. Dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Allah adalah Al-Latif, artinya zat yang maha mengetahui akan perkara-perkara yang halus dan kejadiannya masing-masing, dan yang maha mengetahui tentang segala sesuatu secara mendetail. Meneladani sifat ini adalah dengan meyakini bahwa Allah mengetahui setiap gerak langkah manusia. Maka usahakan untuk selalu berbuat sesuai dengan tuntunan Islam. Juga untuk selalu berbuat lemah, lembut terhadap sesamanya. Barang siapa yang membaca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif setiap selesai sholat fardu, insya Allah akan diberi kelancaran rezekinya, usahanya, serta segala hajat kebutuhannya. Dan di samping itu juga ia akan dijauhkan dari kesulitan hidupnya, sehingga ia menjadi seorang yang berkecukupan. Pada suatu malam, Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang saat itu menjadi khalifah, sedang berkeliling kota Madinah untuk memantau keadaan sekitarnya. Tiba-tiba ia mendengar suara tangisan anak-anak di sebuah gubuk. Karena penasaran, Umar mendekati gubuk itu. Assalamualaikum, sapa Umar. Dari dalam rumahnya tersebut terdengar suara wanita yang lemah menyambut salamnya dan mempersilahkan masuk. Alangkah kagetnya Umar. Ia menyaksikan 3 anak yang terus-menerus menangis sambil memegang perut di atas dipan yang tua. Melihat kejadian tersebut, Umar menangis. Kemudian ia bertanya kepada wanita tua itu, "Mengapa mereka menangis?" "Mereka kelaparan, Tuan. Setelah kedua orang tuanya mati syahid karena berjihad di jalan Allah, aku tidak mampu membelanjakan makanan untuk mereka. Sejak hari kematiannya tidak ada yang menjenguk kami," ucap wanita tua dengan nada sedih. Umar kembali bertanya, "Wahai ibu, bukankah kau sedang memasak gandum?" Lalu ia menjawab, "Aku telah membohongi mereka. Bukan gandum yang aku masak, tapi batu agar mereka berhenti menangis." Umar kembali terkejut mendengar penjelasan wanita tua itu. "Apa? Batu?" Seketika itu juga Umar menangis sejadi-jadinya. Kemudian ia berpamitan dari hadapan wanita tua itu. Saat tiba di rumah, Umar segera berwudu untuk sholat. Pada akhir sholatnya ia berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini yang telah melalaikan kaum fakir. Izinkanlah hamba menebus kesalahan-kesalahanku ini." Secepatnya Umar kembali ke rumah tua itu dengan membawa sekarung gandum, sekantong roti, dan susu kambing. "Assalamualaikum," mengucap salam. "Waalaikumsalam," jawab wanita tua itu dari dalam rumah. Dengan lembut, Umar memohon kepada wanita tua itu untuk menyuapi ketiga cucunya.
Wanita itu berkata, sebelum meninggal kedua orang tuanya selalu menyuapi mereka. Bahkan ketika aku pergi berperang, mereka telah meninggalkan beberapa karung gandum dan beberapa kantung roti. Setiap hari kami memasak gandum sampai habis tidak tersisa. Umar yang merasa bersalah sekali lagi menangis setelah mendengar kata-kata wanita tua itu. Sebagai penebus kelalaiannya, Umar berjanji untuk senantiasa melayani mereka. Di kemahnya, Umar bin Khattab terkenal gemar membantu orang-orang fakir miskin, sebab Allah akan memberikan pahala yang besar sebagai balasan atas perbuatan baik tersebut. Sikap lemah lembut memperhatikan orang lain pasti menyenangkan. Karenanya biasakanlah bersikap lemah lembut kepada siapapun, terutama kepada orang tua. Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.